Semuanya, Assalamualaikum. Kita nyanyi dulu ya. Halo, Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman semuanya? Hai, keren banget. Udah banyak banget yang hadir. Missy Day malam ini seperti yang di flyer yang sudah dijanjikan. Missy Day jadwalnya saat ini mau bicara tentang feeling. Makanya tadi lagunya Cinta Kan Membawamu Kembali. Dia akan bicara cinta ya. Siapa yang feeling? Ayo silakan. Raise your hand guys. Nah, waalaikumsalam Bunda Fani dan teman-teman yang sudah join semuanya yang ada di sini. Kita spesial hari ini mau bicara tentang feeling. Udah pada tahu pastinya ya teman-teman Steveners yang sudah tes Steven, yang keluarganya sudah dipahami, kemudian sudah belajar Steven, sudah baca buku I Know You, sudah ikut workshopnya, ya kan feeling udah tahu chemistry-nya cinta, maka kita akan bicara tentang cinta dan lihat baju jilbab Miss Day hari ini hijau. Spesial buat kamu para feelings ya yang hatinya itu bikin nyaman seperti kalau kita lagi jalan-jalan ke kehijauan. Oke, Missy Day hari ini mau ditemenin sama seorang feeling juga. Oke. Seorang feeling juga. Mana nih dia? Coba, iya, coba lihat ya nih. Kadang-kadang gak tag begini nih. Ini mohon maaf ya yang ngajakin untuk request untuk go live. Misalnya hari ini spesial mau ada tamu ya, mau ada tamu. Tapi belum connect nih, nanti kita tunggu ya. Bicara tentang feeling, boleh sambil tanya-tanya teman-teman di apa? Ini udah banyak banget, ya ampun, lucu banget. Halo semuanya. Hai Bunda Jauda, apa kabar? Sensing introvert menghadapi feeling introvert. Menghadapi maksudnya gimana nih? Menghadapi dengan cinta sih ya. Pokoknya kalau sama feeling mah ya, nih, wow, tumbenan misalnya pakai hijau royo-royo, alhamdulillah cantik nggak sih? Misalnya kalau selain merah cakep enggak? Kan misalnya juga ini bergolongan darah O ya, bergolongan darah O itu berarti ada faktor respon awal seperti feeling ya. Menghadapi orang feeling itu memang mesti penuh cinta guys, pakai bahasa cinta. Yang kalau ini kan bahasa cinta kan beda-beda ya. Itu ada loh di buku I Know You yang parenting ya. Itu kita akan bicara di sana tentang bahasa cinta masing-masing. Suku feeling hadir. Halo. Feeling extrovert kalau lagi patah hati gimana ngobatinnya? Jatuh cinta lagi ngobatinnya. Biar cepet hatinya terisi lagi. Kalau masih sakit gimana? Kalau masih sakit ya ya gimana ya? Kalau masih sakit diobatin ya, jatuh cinta lagi. Aduh. Pokoknya kalau sama feeling mah jatuh cinta lagi aja punya pasangan baru. Kenapa sih? Soalnya ya, ini teman-teman bayangin ya kalau apa namanya kalau nanti belajar di WSL 2 ya, bagian otak itu ada yang namanya amigdala di limbik. Itu kalau apa amigdalanya bagi feeling itu amigdalanya besar sehingga dia itu apa ya membaca emosi. Maka faktor emosinya tuh tinggi gitu. Emosi itu kan macam-macam ya. Rasa apa namanya? Rasa marah, rasa segala macam rasa sampai cinta. Makanya kalau bagi orang feeling cinta tuh aduh spesial banget gitu. Berkali-kali lipatnya dari kita-kita yang bukan feeling gitu. Apalagi orang perempuan feeling golongan darah O. Aduh abis-abisan tuh feelingnya. Feeling yang suka overthinking gimana Miss? Istighfar. Itu biasanya karena salah asuh. Biasanya diasuh oleh orang tua yang atau orang tua yang gayanya masih kiri. Kan pendidikan Indonesia gayanya kan masih kiri banget ya. Gayanya itu masih apa belajar secara formal gitu kan. Jadi kalau orang feeling yang cara belajarnya masih
seperti cara pendidikan Indonesia itu ya saat ini yang kemarin-kemarin ya, mudah-mudahan setelah ini pendidikan Indonesia akan lebih memahami semua karakter. Tapi kalau kita-kita nih yang seusia begini dibesarkan di dengan pendidikan yang tadi ngejar prestasi, juara, terus tertata, maka jadi kayak thinking dan akhirnya yaitu terbiasa hidup dengan gaya thinking gitu. Ini Miss Ida mau lagi konfirmasi dulu nih biar masuk nih yang kita undang hari ini. FE Goldar AB, warna apa yang dominan biar keluar aura positifnya? Tetap yang kita akan kembali kepada mesin kecerdasan. Golongan darah apapun kita, golongan darah itu membawa respon awal saja. Ya, jadi boleh sebagai pemanis aja, tapi tetap kembalilah kepada mesin kecerdasannya. Berarti kalau feeling banyakin hijau, kalau nggak hijau yang masih bukan diperbolehkan. Pilihan lainnya adalah pilihan lainnya adalah biru atau hitam ya. Mungkin akan cenderung suka juga dengan yang merah-merah gitu karena ada AB-nya. Tapi boleh sih kalau terlalu banyak merahnya kemungkinan nanti akan ada ketidakselarasan. Istri feeling, suami insting kok berantem mulu sih. Berantem itu mah semua tipe apapun juga bisa. Namanya juga sebuah hubungan yang terus menerus apa tuh namanya? Terus menerus tuh apa? Intensif. Nah, apalagi di rumah melulu. Ya, di rumah mulu ketemu ya kemungkinan faktor konfliknya akan bertambah. Kan ada joke kemarin tuh di meme-nya ya. Sekarang laporan polisi pencurian 0, kecelakaan 0, tapi pertengkaran rumah tangga ribuan. Nah loh, ya kenapa? Soalnya kan di rumah mulu. Nah kalau tipe feeling ketemu insting masih berantem, berarti bahasa cintanya belum bener nih, aliran cintanya juga belum jalan, diperbaikinya. Kalau nggak pakai ilmu agak sulit ya teman-teman, nggak bisa pakai sihir juga sih gitu ya, magic, simsalabim gitu. Kalau ada obat, kalau misi lah bisa punya obat kayak dokter gitu ya, ngasih obat biar berantemnya berhenti tiba-tiba gitu, minum 3 kali sehari gitu kan. Enak kalau begitu. Kalau ini kan nggak, mesti belajar, mesti berproses. Intinya feeling dengan insting itu di bahasa feeling ketemu ini suaminya yang atau istrinya yang feeling ya kan. Kita harus tahu dulu tuh, baca di I Know You Couple. Ya, I Know You Couple insya Allah lengkap di sana. Tamu kita hari ini kita sambut seorang feeling introvert, Kang Gilang. Yeay. Apa kabar Gilang? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Coba agak dijauhin earphone-nya, mic-nya dijauhin aja biar agak jelas kedengarannya. Iya, sebentar Miss. Ini, oke. Ini lagi ribet nih kan? Masih ribet. Udah bagus kok, nggak apa-apa. Ini Miss Ida mau kenalin ya. Ini Gilang feeling introvert. Gilang ini asisten Miss Ida di, kalau kita sebutnya adalah UGD, Unit Galau Darurat. RS Steven, Room of Solution Steven, di Steven Personality Lab di Sekolah Islam Ibnu Hajar Katulampa Bogor. Ini juga adalah kepala cabang Bogor ya kan. Nah, seorang feeling yang dulu sih beberapa tahun yang lalu ketika pertama ketemu Miss Day belum kayak gini nih, belum jadi kepala cabang, belum keren lah ya. Nggak tahu lah, sekarang mah lumayan lah ya, keren nih. Silakan Gilang say hi sama teman-teman nih. udah banyak nih yang nonton dan udah nungguin. Silakan Gilang, kenalin dirinya. Oke, halo sahabat Steven, gue Kang Gilang. Ya ayo dong, yang khas kayak gitu coba. Ya, salam kenal. Saya Gilang Ramadan. Ya, jadi tadi beberapa tentang diri saya udah di prolog sama Miss Hidai. Ya, yang jelas memang apa yang disampaikan itu benar adanya. Jadi betul bahwa dulu itu saya adalah seorang feeling yang caur ya, yang kehilangan cinta ya. Coba mic-nya agak dijauhin deh Gil.
Mic-nya, nah Oke. dijauhin aja. Oke, karena jadi apa terlalu kenceng. Oke, ini dong, lo perkenalannya pakai itu suara-suara yang di podcast gitu. Coba. Coba. Ham. Kalau di podcast tuh ada edit suara soalnya Miss, jadi nggak Ya asli. coba sekarang apa adanya aja coba nih. Ini Oke. dia kalau oke. Ya, halo Sobat Steven, gue Kang Gilang. Selamat datang di Podcast Steven. Pojok Inspirasi. Pojok Inspirasi. Oke. Ini dia teman-teman yang udah install Spotify, udah dengerin podcast Steven ya, bukan podcast ini Steven Institute, podcast ya, CAST. Pojok Inspirasi. Ini dia penyiarnya. Perkenalkan Kang Gilang ya. Manusia Hai. ajib, apa? Hangat, ramah dan bersahabat ya. Bersahabat. Gilang, ini kan Ya, Miss. kita topik hari ini tuh kan cintakan membawamu kembali. Ini ceritanya tentang lu gimana sih? Dari kapan lu Sedap. berSteven, ya kan? Kapan lu kenal Steven? Terus ceritanya Oke. gimana? Terus kembalinya lagi gimana? Coba. Iya, ini riwayatnya paling panjang Miss kalau ceritain Miss. Jadi Gak usah panjang-panjang, secepat ini. Coba. Orang feeling ya kalau suruh ngomong ya kan, itu nanti 1 jam dia sendiri. ya jadi kalau saya nih tahu Steven Miss, seingat saya ini dari zaman saya waktu SD Miss ya. Tuh, SD itu tahun Waktu berapa? kelas 5 SD itu berarti tahun tahun 99 kali. Masya Allah. Pertama kali Steven ditemukan ya? Iya, jadi waktu itu jelas waktu itu namanya belum Steven ya, masih STIF. Hmm. Jadi awalnya waktu itu saya lagi ngobrol sama kakak yang perempuan gitu kan. Jadi kakak yang perempuan tuh pernah nyampein gitu, ngobrol sama saya. Gil, lo itu kata Om Farid, lo tuh orang feeling gitu. Apaan tuh gitu kan? Nah terus ya dengar makin gak asing gitu kan. Sampai akhirnya ternyata begitu saya diajak ikut training kubik Miss, ternyata di situ ketemu lagi sama yang namanya Steven. Saya Oke lah, masih sampai Steve waktu situ itu. masih Steve ya. Oke. Jadi waktu ikut kubik 14 waktu itu masih STIF juga namanya. Nah intinya sih memang waktu itu ya udah ngelihat lah bahwa memang itu konsep keren banget. Apa namanya, ya bisa mengenal diri sendiri terus orang-orang di sekitar. Tapi yang jadi masalah gini Miss, jadi waktu itu kan saya SMA kan ini Miss, ceritanya waktu itu SMA di Kuala Lumpur bareng sama Om Farid. Yang dimaksud Om dengan Farid. Om Farid ini teman-teman ayah Farid Poniman ya. Jadi Gilang adalah keponakan dari penemu Steven, ayah Farid Poniman gitu. Yuk lanjut. Oh iya ya, belum pada tahu ya. Iya jadi gitu Terus? awalnya. Terus ceritanya waktu lulus SMA kan Om Farid tuh nyuruh saya, bukan nyuruh ya, menyarankan saya masuk kuliah politik Miss. Masuk kuliah politik, niatnya waktu itu rencana mau lanjutin kuliah di sana di Oke. KL. Tapi ternyata di sana karena saya lulusan dari jurusan IPA, justru malah nggak terpenuhi gitu. Akhirnya ya udahlah balik lagi ke Bogor, ke Indonesia. Terus nyari jurusan politik, coba nge-apply di situ di UNJ waktu itu ingat banget, ternyata nggak lolos juga di sana. Ngambil politik, pendidikan politik namanya. Oke, terus? Nah, ujung-ujungnya akhirnya begitu waktu udah mepet, masuklah ke psikologi, Miss. Jadi sarjana psikologi nih. Iya, alhamdulillah. Walaupun luar biasa perjalanannya. Tuh kan, perjalanan belajar orang feeling kan. Lika-liku naik turun lewati lembah kan. Terus? Iya, Miss, alhamdulillah. Nah, cuma waktu mau ngambil psikologi itu kan, apa namanya? Coba mastiin lagi kan ke Om Farid, Om bener gak nih masuk psikologi? Iya, ini nggak ada yang salah. Ambil pilihan ini,
karena ya pokoknya sebagai pribadi feeling sesuai lah bidang psikologi itu. Cuma waktu itu saya berkali-kali bilang ke Om Farid bahwa kan dari awal saya pengen menghindari mata kuliah yang berhubungan sama angka-angka Om gitu. Ya nggak apa-apa, di situ kan cuma ada statistik aja katanya, statistik dan psikometri gitu. Udah nggak apa-apa, cuma sedikit aja katanya. Ya udah daripada kamu nggak kuliah lagi gitu nunggu setahun ya kan, ya udahlah masuk sana Miss gitu. Ternyata di sana saya merasa kayaknya salah jurusan gitu Miss. Apalagi begitu sampai di kampus, terus kan waktu itu tahun-tahun segitu tuh Stephen udah cukup booming gitu Miss. Cuma ada beberapa pihak di kampus yang justru menolak. Itu kan, ya itulah isu-isu yang beredar kan pseudoscience dan sebagainya. Menolak Stephen maksudnya? Iya. Oke, Menolak terus? Stephen-nya, fingerprint-nya gitu kan. Nah, terus lama-kelamaan jadi mikir juga sih, iya ya, jangan-jangan Stephen salah nih. Gitu, Miss. Jadi sempat lost ya? Iya. Karena memang setelah dipikir-pikir, udah sekian tahun belajar, udah sekian tahun tahu gitu kan. Cuma terus what next gitu kan. Kalau udah tahu gue feeling terus diapain gitu. Itu yang jadi masalah dulu, Miss. Oke. Intinya sih jadi nggak ngerti lah cara pakainya gitu. Itu tahun berapa itu, Gil? Itu 2011 sampai ya pokoknya kan baru bener-bener apa dapat hidayah itu dapat hidayah 2016. Oke, sekarang kita yang paling penting tuh ceritain tuh zaman kamu dapat hidayah tuh jalurnya lewat apa? Ini jalur orang feeling ya, teman-teman yang feeling coba nih, yang mungkin sekarang belum dapat hidayah, mudah-mudahan dapat hidayah juga. Silakan. Min, ya jadi sekian panjang gitu kan, jadi waktu jadi gini Miss, ini sekaligus sebagai ucapan terima kasih saya ke Om Farid, ke Tante Lia. Karena beliau-beliau inilah yang sangat berjasa banget dalam hidup saya. Jadi sampai akhirnya saya bisa, alhamdulillah, qadarullah, jadi punya kesempatan menikah di usia muda itu karena beliau-beliau gitu, Miss. Alhamdulillah. Ya, jadi bukan cuma sekedar memberikan dukungan, saran, motivasi gitu. Pokoknya banyak banget ngebantu gitu, Miss. Iya. Sampai akhirnya ya disitulah mulai menekuni Stephen. Jadi setelah awal menikah tuh Miss, sampai dikasih difasilitasi alat gitu kan, terus dikasih pemahaman yang lebih banyak. Jadi promotor waktu itu ceritanya Miss. Cuma terus? Faktanya kan susah. Udah nawarin ke sana kesini ditolak, nawarin sana sini ditolak gitu. Sampai akhirnya terbesit lah, jangan-jangan nih, Steve ini bohong, bullshit gitu kan. Ada kurang ajar juga ya, udah dikasih banyak kemudahan ya. Betul, Miss. Terus? Ini memang menggambarkan totalitas kurang ajarnya saya waktu itu, Miss. Jadi ya begitulah, lagi koplak gitu kepalanya Miss ya. Nah, sampai akhirnya waktu 2014 akhir, waktu itu Miss, ceritanya saya nyaris DO ke kampus. Ya ampun, terus? Gara-gara waktunya udah limit banget, sampai akhirnya dikasih warning sama kampus, 2015 nggak lulus angkatan sekian, DO langsung. Nah, udah langsung dikejar deh. Nah, cuma setelah lulus, akhirnya kan lulus nih Miss ceritanya. Setelah lulus, carilah kerjaan yang pengennya sih sesuai dengan keinginan saya waktu itu menjadi seorang trainer ceritanya. Dapat pekerjaan di Jakarta jadi trainer. Dan saat itu masih juga nggak mau lagi kembali kepada Stephen di tahun itu. Tersesat ya? Iya. Tersesat di udah nggak mau terlalu pakai lagi lah karena bingung pakainya gimana gitu, sampai akhirnya pekerjaan di sana kontraknya habis, sampailah waktu itu ditawarin sama bapak kayak Miss,
Jadi ketika Miss Hidai ada di Ibnu Hajar, terus Papi nawarin, Gilang mau nggak jadi asistennya Miss Hidai? Jadi Miss Hidai itu nyari yang backgroundnya tuh psikologi katanya. Sebetulnya saya juga nggak yakin nih, soalnya kan saya juga lulus bener apa enggak gitu kan. lulusnya dengan kasihan kali ya dosen, atau dosennya udah enak banget lihat muka lu ya. terus Nah, jadi waktu ada tawaran itu langsung saya iyahkan gitu, Miss. Oke, mau pih gitu kan. Jadilah teringat beberapa pesan dari Tante Lia 2 tahun sebelum ada tawaran itu datang ke saya, Miss ya. Di Tante Lia tuh pernah bilang gini, Gilang, Tante itu berharap kamu tuh kan ini punya latar belakang psikologi, kuliah psikologi. Sekarang kamu belajar Stephen gitu, cobalah kamu tuh bisa lah kayak Miss Hidai gitu. Padahal waktu itu kan Miss Hidai 2014 kan berarti kan baru join tuh di Stephen ya. Nah, di waktu itu ada bisikan gitu dari Tante Lia gitu. Nah, jadilah teringat ke situ kan. Setelah itu belajarlah ya mulailah aktivitas menjadi asisten Miss Hidai gitu kan. Padahal waktu itu juga saya bingung, Miss, ngapain ini kerjaannya ya gitu kan. Jadi admin rasanya yang diketik juga sedikit gitu kan. Kalau mau gantiin peran Miss Hidai rasanya nggak mungkin gitu. ngelainin orang konsul gitu kan. Akhirnya ya waktu itu cuma ya setiap kali ada sesi konsul ya saya berupaya ada di ruangan gitu kan, berusaha nyimak, belajar. Pelan-pelan itu mulai kebuka gitu. Jadi kalau saya tuh mengibaratkan gini, Miss. Sebetulnya sekian tahun saya belajar Stephen langsung dari Om Farid gitu. Udah banyak yang ketampung di kepala saya, cuma gimana cara ngeluarinnya itu yang saya nggak tahu gitu, Miss. Nah, jadi begitu saya mengamati perjalanan Miss Hidai selama melayani konsul gitu kan. Jadi segala sesuatu ilmu yang numpuk itu seolah seperti kebuka gitu gerbang aksesnya. Oh, gini cara pakainya gitu. Alhamdulillah. Nah, tetapi waktu itu kayaknya belum mudeng-mudeng banget gitu, Miss. Nah, disitulah saya coba menerapkan istilahnya tuh kalau di elektrik tuh ada yang namanya booster. Nah, saya mengambil langkah sebagai booster supaya ada pencapaian yang lebih cepat gitu. Melalui Melalui jalur adab itu, Miss. Nah, jadi waktu itu saya sering banget dengar nasihat dari Papi bagaimana adab terhadap guru gitu, Miss. Nah, itu yang kemudian saya coba terapkan ketika saya mendampingi Miss Hidai, menjadi asisten Miss Hidai. Ya saya berharap mungkin harus ada langkah yang lebih kuat supaya ilmu itu transformasinya lebih optimal gitu. Iya, nggak coba dipikir tapi pakai jalur zikir ya, pakai jalur hidayah. Betul. Ya. Nah, terus itulah yang kemudian dioptimalkan, Miss. Nah, memang waktu itu kan saya nggak langsung banyak cerita sama Miss Hidai gitu kan, kenapa kemudian kok saya rela betul-betul melayani gitu kan, sampai Miss Hidai mau beli bakso aja saya ambilin ke kantin gitu kan. Gilang bakso gitu. Nggak pakai mie. Iya, jadi sampai urusan-urusan kayak gitulah gitu. Nah, ternyata apa yang terpikir gitu kan, apa yang terbayangkan dari nasihat Papi waktu itu terbukti gitu, Miss. Oh, ternyata betul. Alhamdulillah langkahnya nggak keliru, karena ternyata ilmu tuh malah semakin besar gitu, deras gitu, Miss. Deras alirannya. Iya. Karena kuat ikatannya. Nah. Ya, terus? Nah gitu, alhamdulillah ternyata kan terbukti begitu pemahaman semakin baik, ternyata orang yang membutuhkan saya itu datang secara bertahap gitu kan.
yang tadinya saya nggak yakin bisa nggak sih, bisa apa, eh, ngejalanin peran kayak Miss Hidai gitu kan, ngelayanin konsul gitu. Alhamdulillah ternyata itu mulai berdatangan sampai sampai ada di kondisi saya benar-benar nggak percaya gitu, Miss. Oh, sampai ada orang jauh-jauh dari Jakarta yang sama sekali nggak kenal gitu, Mm-mm. rela datang ketemu saya dengan bayaran yang nggak murah lagi gitu kan. Mm-mm. Saya sendiri juga nggak percaya gitu, Miss. Cuma ya alhamdulillah, apa namanya, ya saya meyakini itu keberkahan dari apa yang udah saya upayakan. Jadi bukan cuma sekedar ikhtiar belajar aja. Mm-mm. Eh, Bagi saya ketika menuntut ilmu itu, apa, kalau saya berupaya untuk mengutamakan adab lebih dulu gitu, Miss. Mm-mm. Oke, jadi oke ya, ini cerita Gilang real story ya. Jadi Miss Ida ini kalau dari sisi Miss Ida ini, tahun 2015 itu 2015 ya Miss Ida cari asisten kan. Miss Ida nggak bisa setiap hari berada di sekolahan, melayani konsultasi yang begitu banyak, terus membantu teman-teman membuat kurikulum berbasis Stephen dan sebagainya. Maka memang membutuhkan asisten. Ya, yang paling mudah indikatornya yang sudah lulus psikologi, dan ya lulus psikologi itu kerjaannya ternyata muter-muter bantuin ini nih si Gilang nih. Dulu kerjaannya Iya, tidak tepat pada tempatnya. Kerjaan lo apa dulu? bawa mobil jemputan, Miss. Nah, driver jemputan. Coba kebayang nggak teman-teman? Sarjana psikologi lebih memilih jadi driver jemputan. Dan kenapa? Karena traits apa ya? Bukan traits. Perilakunya Gilang zaman itu feeling yang tidak cerdas banget. Waduh, kalau dipanggil ngilang-ngilang. Kalau Masya Allah. disuruh, Masya Allah ya. Kalau dikasih Astagfirullah. kerjaan, dikasih target 3 hari, itu bisa 3 minggu tuh. Itu pun pakai diulang-ulang lagi pekerjaan. Kalau dimarahin dikit, ngambek. Gitu. Ini nih Gilang nih dulu nih. Ya, cuma ya tadi itu tergantung kesungguhan. Mau berubah nggak? Mau menjadi lebih cerdas atau nggak? Mengubah diri. Dan memang kalau dalam di Stephen nanti kalau teman-teman belajar, tidak hanya dari jalur pikir, tidak hanya dari jalur prestasi, capaian, tapi juga menggunakan jalur hidayah. Yang namanya perubahan sikap, sifat, karakter, watak, itu memang harus tadi menggunakan jalur-jalur yang diridhoi sama Allah. Nah, Gilang sebagai orang feeling pakai hati. Hatinya bentuknya adab, menurunkan egonya dulu. Yang orang feeling kan biasanya paling males tuh disuruh-suruh kan. Kalau disuruh tahu-tahu kabur, nggak balik-balik. Gilang Iya, ngambilin Miss. ini, nggak balik. Gilang udah diketik belum? Belum, aduh macam-macam. Cuma ya Miss Ida alhamdulillah dengan belajar Stephen membuat jadi ya lumayanlah stok sabarnya ya kan. Jadi ngadepin bocah kayak begini Miss Ida Miss Ida tetap lihat ada potensi nih. Apalagi secara nasab kan bagus. Ponakannya penemu Stephen yang disebut dengan Om Farid tadi adalah ayah Farid Poniman, penemu Stephen. Bunda Tante Lia itu adalah Bunda Jauda, Bunda Lia, istrinya ayah Farid. Jadi kan deket banget gitu, ilmu tuh pasti turun terus dari penemu Stephen gitu. Tapi kok ini bocah kayak begini amat gitu. Nah teman-teman yang jauh dari ayah Farid terus masih ternyata perilakunya masih belum benar, ya lihat ya yang deket aja masih kayak begini kan dulu ya dulunya. Tapi alhamdulillah karena nyadar, yaitu tadi karena cinta ya kan, makin lama makin menyukai, melihat mungkin yang Gilang sampaikan dulu, misalnya masih inget tuh, oh begini Miss cara pakai Stephen gitu. Terus ngelihat perubahan ya Gil, yang bikin kita ketagihan kan, ngelihat orang datang galau, berantem gitu kan, anak diomel-omelin gitu kan, orang tua murid konsul di ruang itu banyak pertengkaran gitu. Tapi alhamdulillah ketika menggunakan Stephen dalam 1 jam, 2 jam gitu ya, mereka pulang kok bisa senyum-senyum, bisa pelukan, bisa damai kan gitu ya Gil ya. Iya. Nah Benar mungkin banget, Gilang di situ juga terinspirasi gitu, pengen bisa bermanfaat seperti itu, maka kemudian mencari cara menggunakan jalur adab. Dan for your information, memang Gilang bukan tipe yang nulis
kayaknya lu nggak pernah nulis-nulis ya, gue ajarin. Nggak ada gitu catatan gitu, ya Allah. Kan kemarin Miss Ida udah manggil yang tipe thinking ya, murid Miss Ida yang thinking tuh. Jalurnya jalur nulis gitu, semua tercatat, terskema. Kalau Gilang nih, Masya Allah, nggak ada tuh ya. Miss Ida ngomong apa terus ditulis, terus rapi gitu catatannya, nggak ada. Ngobrol aja, ngobrol nanya, ngobrol nanya gitu. Terus Miss Ida gini, ini bocah ngerti apa kagak? Bodo amat, biarin Allah aja yang nurunin hidayahnya gitu. Terus begitu. Di tes mentalnya, tadi Miss Ida mengetes mental dengan, ayo Gilang, bantuin Miss Ida ini, beliin bakso, kadang-kadang hal remeh-temeh gitu, ambilin laptop gitu. Karena feeling, selalu ya, ilmu itu akan mengalir ke tempat yang rendah. Berarti ilmu hanya akan turun pada orang-orang yang rendah hatinya. Jadi kalau kamu orang feeling, masih tinggi hati, masih males dengar nasihat orang lain, hubungan dengan orang tua, dengan istri, dengan keluarga terutama, yang disebut papi tadi adalah ayahnya Gilang. Kalau hubungannya baik, dengerin kata orang tua, insya Allah deh. Insya Allah nggak pakai nyatet, nggak pakai jalur yang biasanya yang disebut orang belajar, itu nggak pakai jalur itu. Sekarang Gilang udah bisa sangat diandalkan. Kalau Gilang ngajar Steven, indikatornya gampang, dicari orang. Ya kalau feeling introvert itu kan dicari cinta chemistry-nya. Dicari cinta itu artinya dibutuhin orang karena sosoknya sudah menjadi teladan. Gitu. Jadi kalau iya, masih ingat nggak diskusi tentang dicari cinta, mencari cinta itu? Udah sadar belum sekarang bahwa kamu dicari cinta? Orang dari mana-mana mencari, minta bantuan, kan? Itu namanya dicari cinta. Jadi alhasil otomatis fansnya banyak. Jadi jangan ngimpi ya, orang feeling tiba-tiba fansnya banyak. Itu mesti ada syaratnya dulu, syarat ketentuan tetap berlaku. Di mana orang feelingnya sudah matang. Kalau feeling itu unsur alamnya adalah api, apinya bukan api merah yang menyala-nyala, membakar, nyebelin, ngandelin ego doang gitu, emosian gitu. Tapi adalah api biru yang menenangkan, yang kalau dia memanaskan itu tidak kelihatan panas, menyejukkan, tapi mematangkan. Tuh, gitu. Ya, Miss. Feeling introvert yang begitu. Gilang tuh kalau di kelas, misalnya Miss Ida ngajar kelas leader gitu. Gak ada tuh di kelas tuh. Melipir aja. Tapi nggak tahu Miss Ida denger apa enggak. Kalau Miss Ida positive thinkingnya dia denger. Karena Miss Ida percaya bahwa orang feeling itu belajarnya melalui mendengar. Kalau kamu teman-teman yang feeling, ini kan kelas feeling nih, orang feeling, optimalkan mendengarnya. Ya, kemudian mendengarnya bukan cuma pakai kuping, pakai hati. Dengar pakai hati itu berarti, ya kan? Mendengar pakai hati itu berarti ditambahkan sentuhan emosi. Jadi setiap pertama sukai dulu siapa yang ngomong. Gitu. Jadi jangan cari kesalahan terus, atau enggak gini, siapa sih lu? Sok tahu lo, gue lebih bisa tahu dari lo, gue juga ntar juga bisa kayak gitu. Kalau udah kayak gitu, nggak bakal turun deh ilmunya. Benar. Sukain dulu, sabar. Nah, coba ceritain dong, sabarnya orang feeling itu kayak gimana sih, Gil? Kan belajar tuh kan sebetulnya kan prosesnya nggak gampang ya kan, tetap aja akan ada masa kan, proses kan. Lu jadi pinter begini kan nggak tiba-tiba setahun pinter lo, setahun tuh masih error banget loh. Tahun kedua aja tuh tahun kedua tuh masih error banget tuh. Gilang juga masih, kalau Miss Ida bilang, kalau Miss Ida kan gue ya, jadi selalu proses itu Miss Ida hargain. Jadi kalau teman-teman yang memberi kepercayaan kayak ayahnya Gilang nanya, Miss Ida gimana Gilang? Sebetulnya tuh Miss Ida dititipin Gilang untuk jadi bener gitu ya. Jadi kan jadi kayak, ya itu tadi, iya gimana ya, kalau putus asa sih udah males banget gitu ngadepinnya. Cuma alhamdulillah ya Allah kasih kesabaran. Jadi selalu Miss Ida lihat positifnya. Ini potensinya baik, sudah mulai berproses, tapi mungkin belum kelihatan hasilnya. Sementara feeling itu fokusnya pengen dapat hasil dalam waktu cepat dengan cara menyenangkan. Nah itu tuh
apa namanya tantangannya tuh. Ya kan, pengennya cepet, gampang, santai wae gitu kan, tahu-tahu pinter. Makanya itu pakai apa namanya, pakai dukun biasanya ya kan, itu kecenderungannya begitu. Nah jadi kalau kalau dukun kan pasti masuk neraka ya, jadi nggak usah pakai jalur itu. Jalurnya adalah coba sabarnya dinaikkan, apa namanya, bersahabat dengan proses. Jadi setiap saat adalah hasil. Nah, ini cara mikirnya tuh. Setiap saat adalah hasil, karena berbeda kan hasilnya kan. Ada peningkatan sedikit, berarti itu sudah berhasil. Naik lagi ke tingkatan berikutnya. Jangan langsung mau hasil yang langsung ujuk-ujuk gitu. Gilang, ceritain deh apa namanya, proses kamu dalam menurunkan ego dan tadi bersabar tadi gimana tuh? Kalau dulu gini, Miss. Sebelum ketemu Misida ini, kan Om Farid juga care banget gitu, Miss ya. Care banget sama saya difasilitasin untuk ikut training apa, workshop apa gitu kan. Yang terus terang sebetulnya waktu itu nggak kepengen gitu, Miss. Kan kalau feeling kan sering berhadapan dengan situasi suka nggak suka gitu kan, nyaman nggak nyaman gitu. Nah, dulu akhirnya kalau dulu nih, Miss, ada permintaan atau perintah untuk ikut training kayak gitu, kepaksa banget gitu. Nah, alhasil buahnya pun ya sebanding lah. karena nggak jalan. Iya. Mana cemberut gitu kan, bolak-balik ke toilet, ngilang, gitu kan? Iya. Nah, waktu pertama memulai peran sebagai asisten Miss Hidai, situasi kayak gitu juga masih dialamin gitu, Miss. Diminta ini, ya betul tadi gitu kan, delaynya lama banget. Sampai ada kalau ketika ditanya, ini udah selesai belum? Yang saya jawab itu adalah pasti alasan-alasan gitu, kebenaran-kebenaran, gitu kan. Kadang saya ngerti banget. Ya kalau misalnya sebagai sensing kan nggak terlalu inilah soal alasan gitu, yang penting pembuktian. Nah, setelah udah mulai semakin alhamdulillah semakin semakin bertambah rutinitas taqarrub ilallah gitu, Miss, melalui zikir. Nah, semakin teredam gitu kan kesombongan, keangkuhan gitu. Jadi ketika ada permintaan waktu itu, perintah dari Misida misalnya, bilang kamu ikut riset WSL sekian gitu. Awal ada sih, Miss, perasaan apaan sih gitu kan. Langsung ingat kan, oke, ini kalau mentor udah yang bilang nih jangan sampai ditolak nih. nanti berkahnya hilang gitu. Udah akhirnya diikutin gitu. Nah, jadi hampir setiap peristiwa-peristiwa yang bukan menyinggung ya, berhadapan dengan situasi kesabaran, ya terutama kalau dalam konteks ini kan misalnya dari Miss Hidai gitu, ada permintaan atau perintah berupa apa gitu, ada sih misal dimulai dengan situasi kayak gitu, Miss, kenapa sih harus begitu gitu kan. Contoh aja misalnya yang podcast gitu, Miss ya. Kadang itu awalnya sebetulnya maksudnya biar Miss Hidai aja gitu. Terus? Karena kalau saya maksudnya biar nanti terlibat di proses produksinya aja. Ternyata kan Miss Hidai minta, enggak, udah kamu aja hostnya. Sempat menolak di awal, cuma langsung di-ping gitu kan, Miss, informasinya. Set, oke, jangan ditolak, iyain aja. Ya udah, jadi selalu membiasakan diri untuk kayak gitu, Miss. Walaupun memang disadari betul bahwa ketika datang nih informasi ini awal nih, stimulusnya itu pasti ada reaksi negatifnya dulu gitu, Miss. Yeah. Cuma setelah itu berdiam dulu sejenak, ya barulah datang positifnya gitu.
Itu kalau di Steven penjelasannya tuh kan diametralnya itu, faktor diametral. Orang feeling senang berada di apa? Jadi kalau disuruh enggak gitu. Ada di kebalikannya gitu. Senang aja lihat orang marah juga gitu. Senang bikin masalah tuh, senang ada masalah juga gitu. Tapi itu faktor itu di sisi negatifnya gitu. Dan kan eksitasi tinggi, inhibisinya juga tinggi, hambatannya juga tinggi. Maka tadi apa? Kalau pengen tapi akhirnya nolak, itu jadi pengen akhirnya nolak kan, tereksitasi tapi terus nolak karena terhambat. Maka memang betul tadi cara Gilang, begitu terhambat stop dulu ya, kemudian kan Gilang tetap laki-laki, pakai logika juga masukin di situ. Perasaannya dibuat dicari tadi dengan kata cinta tadi itu, pengen dapet apa namanya berkah, ingin disukai Misidai, ingin dipuji sama Misidai gitu kan, atau mungkin dapat cinta dari orang lain gitu kan. Ternyata kan kamu sekarang dapat tuh fansnya banyak kan di podcast gitu kan. Jadi dengan seperti itu nanti buat teman-teman kalau yang punya perasaan yang sama, punya pengalaman yang sama, ada gitu keinginan-keinginan untuk menolak, untuk apa, berada di sisi sebaliknya gitu ya. Cuma pengen apa? Jadi gini loh, feeling itu kan jadi kayak cewek gitu. Kamu suka nggak sama aku? Kamu mau nggak jadi pacar aku? Enggak, kan gitu. Hati sama mulutnya itu, mulutnya lebih cepat ngomong enggaknya gitu. Enggak. Tujuannya agar dibujuk-bujuk kan. Mau dong gitu. Enggak, mau dong. Iya deh, kan gitu ya. Itu kan ini feeling tuh gambarannya kayak gitu. Kan ngeselin kan? Nah, ya kalau orang ngerti kamu feeling yang butuh diberi bujukan kedua. Kalau enggak, peluangnya kan hilang. Ketika kamu enggak yang pertama, ya kan? Maka peluangnya hilang. Nah, itu dia kalau mau kalau mau lebih cepat mendapat peluang, ya tadi itu. Nggak usah pakai kedua, ketiga gitu. Nggak usah minta orang ngebujuk. Langsung pikirin yang ini positifnya apa ya? Ini karena jadi tadi seperti yang Gilang lakuin tadi udah bagus, dan itu Gilang melakukan percepatan karena tadi melalui jalur Gilang berzikir, Gilang mendekatkan diri sama Allah. Dan yang paling misi dia bahagia sekarang adalah dulu tuh Gilang kelihatan ancur-ancuran tuh karena nggak happy dengan keadaan cintanya sendiri gitu, galau keadaan cintanya. Yang misinya paling bahagia sekarang nih ini kan akunnya Nirmala Nindita kan, istri lo kan? Iya kan? Ya, artinya kan akur, ya kan? Kalau hubungan suami istri itu akur, insya Allah berkahnya luar biasa. Padahal teman-teman nih, ya Gilang nih posisinya sama dengan Ayah Farid persis. Ayah Farid feeling, Bunda insting. Sama nih feeling ketemu insting yang di dalam Steven Couple sesungguhnya kurang ideal. Tapi selalu insya Allah ada solusinya. Solusinya kembali tetap yang pertama adalah tadi mendekat sama Allah, kemudian minta petunjuknya dan menggunakan jalurnya masing-masing. Kalau orang feeling yang menggunakan jalur hati, hatinya dirapiin dulu. Hatinya dirapikan, menyukai cara belajarnya, maka kemudian juga akan mengikuti itu dan nanti jalur kesuksesannya juga akan berbeda. Gilang hari ini alhamdulillah mulai disukai banyak orang, mulai buka-buka kelas ya, ada workshop juga di cabangnya Gilang ya kan Mas. Buat Misidai sebuah kebanggaan, kebahagiaan, kesyukuran luar biasa ketika Gilang sudah mencapai di titik ini. Tapi juga jangan mudah jangan mudah puas gitu. Yang harus kita kejar kan kebermanfaatannya harus lebih luas lagi. Maka teman-teman dengerin deh di podcast, itu adalah ikhtiar kami untuk memperluas Steven agar bisa terdengar juga di mana-mana. Nanti mudah-mudahan kita bisa bikin versi bahasa Inggrisnya ya, biar seluruh teman di belahan dunia manapun bisa mengakses itu podcast. Terus juga timnya Gilang, nah ini dia Feeling Introvert kan pemimpin. Sudah dibuktikan sama Gilang. Gilang sudah punya tim. Itu yang bikin YouTube-nya Misidai. Siapa di sini yang belum subscribe? Gimana coba ceritain deh. Gimana proses bikin YouTube-nya Misidai itu gimana, Gil? Kamu memimpin, dia udah kayak mandor banget ya kalau sama anak buahnya tuh. Udah kayak ini deh.
Jadi feeling introvert king itu dia udah capek itu punya anak buah. Coba ceritain waktu kita tinggal 10 menit lagi nih. Iya, sedikit banget. Tuh kan, cepet banget kan? Gimana? Jadi tim editing YouTube itu kan sebetulnya yang paling ahli itu cuma satu orang, Miss. Intuiting lagi kan? Iya, intuiting extrovert. Mendukung feeling, pas banget kan timnya? Iya. Emang waktu itu PR-nya gini, Miss. Jadi PR banget dia waktu dilibatin untuk garap proyekan ini. Emang bawaan intuiting yang apa namanya? Saya melihat terbebani dengan perfeksionisnya gitu, Miss. Oke. Ini buat orang intuiting nih kita bahas nanti di sesi khusus intuiting. Sedikit aja gambarannya, Gil. Dia minta butuh ini gitu kan. Nah, malah waktu itu saya juga sempat bingung ininya, Miss, apa namanya? Ini bicara tentang apa namanya? Pembagian haknya gitu kan. Kita sebagai tim ini mau seperti apa gitu. Sebetulnya jadi pada akhirnya sebetulnya tim-tim yang menggarap podcast dengan YouTube itu ini saya dan teman-teman di komunitas, Miss. Oke. Komunitas ini saya yang bikin, saya yang bentuk. Tuh. Yang awal mulanya ya kita udah berjalan lama, kita bergerak di bidang-bidang program usaha yang lain gitu. Cita-citanya waktu itu pengen ada bidang yang berhubungan dengan editing karena teman saya yang namanya Adul ini ahlinya di bidang itu. Gitu. Terus? Dapatlah ternyata jawabannya dari Misidai. Alhamdulillah. Nah ini dia teman-teman, kata kuncinya feeling kalau mau sukses tuh berorganisasi. Feeling itu mesti banyak temen, ya, mesti belajar memimpin. Nah itu platformnya, tempatnya ya organisasi. Kalau kamu orang feeling yang masih lebih senang berada di kamar, main Mobile Legend doang, temennya teman nggak real, ya itu pilihan sih, silahkan aja. Cuma jangan ngeluh kalau nanti Steven ngaco nih, gue feeling nggak beres-beres gitu. Ya elunya aja gitu yang nggak mau bergerak, nggak mau menuju ke arah yang benar gitu. Kalau orang feeling tadi kayak Gilang, ikuti nalurinya, ikuti feelingnya, pengennya bersosialisasi, pengen berteman. Udah gitu nggak terlalu formal kan. Ini bocah kalau pakai baju juga selengean, selebor. Ya itulah feeling gitu, ya kan? Rambut sekarang mulai digondrong gitu. Ya sudah, nggak usah terlalu banyak aturan selama diterima di lingkungan. Nah, yang terpenting lingkungannya seperti apa dan kamu berperan sebagai apa di situ. Usahakan sebagai pemimpin. Jangan cuma followers gitu. Artinya terlibat dengan melatih kepemimpinannya melalui organisasi. Itu adalah nanti akhirnya punya banyak tempaan, sehingga kamu pada saat ada banyak proyek, ada butuh sesuatu, bukan kamu yang ngerjain sendiri. Gilang kan nggak ngerjain sendiri, nyuruh-nyuruh doang gitu. Karena kalau ditanya profesi terbaiknya feeling di bidang bisnis apa? Ya owner gitu. Owner tuh nyuruh-nyuruh doang gitu. Nah, kalau mau sampai di titik itu, kalau kamu bukan keturunan raja, bukan keturunan sultan yang tiba-tiba punya perusahaan, ya lewat jalur ini. Lewat jalur penggemblengan, ya kan, punya organisasi, masuk ke dalam organisasi, berperan di situ, belajar memimpin, lalu kemudian dipercaya sama banyak orang, sehingga kemudian punya investor nanti, kemudian ada kamu bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa jadi salah satu ownernya, dan kamu bisa mempekerjakan banyak orang yang akhirnya nggak perlu banyak capek turun tangan gitu, seperti orang sensing. Kalau orang sensing lebih senang turun tangan bekerja, meskipun memiliki juga. Jadi jalurnya masing-masing sampai kepada tingkat kenyamanannya kalau benar jalurnya, gitu ya Gil ya. Iya, Miss. Terus ngomongin apa nih podcast sama YouTube? Gimana cara biar bisa mengikuti materi-materinya?
Caranya? Gimana? Kalau YouTube harus subscribe kemana? Ya, cari aja di YouTube dengan nama Miss Hidai ya, yang logonya paling keren di situ. Asik. Tadi Ya, gue karena coba gini, loh. Kenapa? soalnya gini Miss, kalau nyari di YouTube nih Miss Hidai ini kan banyak banget, Heeh. banyak banget gitu. Nah, cari yang logonya tuh paling keren. Nah, itu yang Nah. garapan garapannya Oh, kita. jadi ternyata Miss Hidai ngetop gitu ya di YouTube, banyak ya kalau kata kuncinya Miss Hidai gitu ya. Ya Banget, Miss. Allah. Masya Allah. Pantesan tadi gue coba, Mercia coba cari deh di Siri, di Apple gitu. Siri, find Miss Hidai in YouTube. Twing gitu, alhamdulillah. Ya mudah nih project terdekat mudah-mudahan kita bisa bikin YouTube yang bisa membantu para orang tua ya Gil ya di rumah, Iya, Miss. karena study from home-nya kan lebih lama nih diperpanjang Iya. kan. Jadi insya Allah Miss Ide sama Gilang lagi berusaha untuk membuat seri cara belajar anak per MK ya. Iya. Coba ya, ini note-nya buat Gilang disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang nonton. Coba misalnya mau lihat speednya, kecepatan dia menggerakkan timnya berapa. Kalau masih lama berarti masih error, belum optimal. Insya Allah Oke, Miss bisa lebih cepat, Miss. saya lebih cepat, insya Allah. Berarti Iya. misalnya juga produksi filmnya juga insya Allah lebih cepat. Dan podcastnya nanti juga ada nih, misalnya udah punya ide materi-materi yang seru buat kalian yang tadi ada loh yang katanya tiap hari dengerin podcast tuh, fans beratnya Gilang tuh. Gilang sekarang kalau Wow. main ke Steven Institute udah pada minta foto-foto, Caela, udah feeling banget ya kan. Alhamdulillah. Ya, oke teman-teman, thank you banget nih udah 55 menit loh kita ngobrol sama Gilang. Gilang mau ada apa? Closing statement apa? Pesan-pesan buat teman-teman feeling? Buat teman-teman feeling, apa ya? Itu udah banyak sih, Miss, di podcast. Cinta akan membawamu kembali gitu. Gimana caranya cinta membawamu kembali gitu? Ya, jadi jadilah feeling yang seperti api biru, ya. Artinya apa? Gunakan emosi yang positif supaya ketika menghadapi suatu perkara itu bukan emosi api merah yang meledak-ledak, tapi cinta positif. Kalau kata Om Farid itu bagaikan api biru yang stabil, yang bisa memanaskan dengan suhu yang lebih stabil gitu. Nah, karena kalau kondisi emosi terjaga dengan baik, itu bisa lebih jernih cara memandang, bersikap gitu kan. Ya disitulah pada akhirnya kemudian cinta yang tadinya pergi meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan, akhirnya kita terpanggil kembali gitu, Miss. Asik. Gitu. Gitu. Oke, alhamdulillah ya. Nah, ya ini ada yang nanya, thank you Mas Gilang. Terus kapan thinking dibahas? Ini mesti kemarin nggak ngedengerin yang thinkingnya, tapi insya Allah ya, Miss Day berniat. Mudah-mudahan Allah mudahkan dengan IG live-nya Miss Day ini membawa banyak manfaat buat banyak orang. Dengan salah satunya adalah membawa tokoh-tokoh yang mungkin belum banyak dikenal orang, mungkin belum followersnya belum banyak gitu, tapi memang punya perjalanan hidup yang bisa jadi inspirasi buat teman-teman. Dan Miss Day mudah-mudahan nanti bisa menghadirkan orang-orang dengan 5 MK yang berbeda-beda gitu ya. Jadi setiap episode seperti ini bisa memberi inspirasi lebih real buat teman-teman. Karena kalau Miss Day yang bicara teori, ya Miss Day sebatas kemampuan Miss Day memahami 1 MK. Tapi kalau kita ketemu dengan orang feelingnya langsung, yang dia mengalami langsung, menjalani langsung, mudah-mudahan inspirasinya langsung kena ke teman-teman. Nah, kalau teman-teman juga one day mau jadi bintang tamunya Miss Day, coba deh tunjukin. Ya, namanya inspirasi itu dari from zero to hero. Ada perubahan yang eksponensial, ada perubahan yang signifikan karena tadi
pernah salah, tapi kemudian bisa memperbaiki dan akhirnya bisa menjadi inspirasi. Gitu deh. Oke Gilang, thank you banget for Siap, Miss. your attending here ya. Jadi thank you sudah inspirasi kita semuanya. Cepat kelarin YouTube-nya, tugas-tugasnya ya, dan cepat naik kelas lagi agar nanti Allah semakin sayang sama Gilang dan keluarga. Salam buat keluarga. Amin, ya Thank Allah. you Dita. Siap, Miss. Thank you anak-anak. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke guys, thank you semuanya for watching. Insya Allah nanti boleh dilihat 24 jam ke depan di story-nya Miss Hidai ya. Boleh teman-teman lihat di sana. Dan boleh juga mungkin kalau bisa ngajak teman-teman yang lainnya untuk follow IG Miss Hidai, subscribe YouTube-nya, dengerin podcast-nya, Facebook juga di Hidayatin Nur Rohmah. Jadi kalau Facebook menggunakan nama lengkap Miss Hidai, Hidayatin Nur Rohmah, silahkan follow juga di sana. Insya Allah materi-materi yang Miss Hidai bawakan, yang Miss Hidai sharing, mudah-mudahan bisa berguna buat teman-teman semuanya. Thank you. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.